Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar matematika bersama-sama. Anak-anak, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sudah siap untuk belajar? Anak-anak hebat, ingatkah kamu materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yaitu tentang bentuk pecahan. Kita telah belajar pecahan biasa dan pecahan campuran. Coba kita amati lagi. Contoh pecahan biasa adalah 1/3. Anak-anak bisa lihat gambar lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang diarsir adalah 1 bagian dari 3 bagian lingkaran, sehingga pecahannya adalah 1/3. Sedangkan contoh yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 2/1/3. Anak-anak bisa lihat ada 3 buah lingkaran. Masing-masing lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. 2 buah lingkaran diarsir secara penuh, sedangkan 1 lingkaran hanya diarsir 1 bagian dari 3 bagian. Sehingga pecahan campurannya adalah 2/1/3. Lalu, bisakah kalian membedakan apa perbedaan pecahan biasa dengan pecahan campuran? Ya benar, pecahan biasa hanya terdapat bilangan pecahan saja. Sedangkan pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2/1/3. 2 merupakan bilangan bulat dan 1/3 merupakan bilangan pecahan. Kita juga sudah mencoba untuk menghitung atau menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan kita juga telah mempelajari penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan campuran dengan campuran atau pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara untuk menghitung penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ayo kita ingat-ingat lagi. Cara yang pertama dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, menyamakan penyebutnya. Yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Dan yang keempat, menyederhanakan atau mengubah hasilnya menjadi pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan mencoba mengerjakan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara pengelompokan. Langkah pertama adalah mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan pecahan dengan pecahan. Yang kedua, menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Langkah yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan pecahan. Dan langkah yang keempat adalah menghitung hasil pengelompokan bilangan bulat dengan hasil pengelompokan pecahan. Cara yang pertama telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal dengan menggunakan cara kedua, yaitu cara pengelompokan. Kerjakan soal berikut menggunakan cara pertama yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. 3/1/2 ditambah 2/3/4. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 3/1/2 sama dengan 7/2 ditambah 2/3/4 sama dengan 11/4. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menyamakan penyebutnya.
Karena penyebutnya masih berbeda, yaitu 2 dan 4, maka kita cari KPK dari 2 dan 4. Berapa? Benar, KPK-nya adalah 4. Sekarang kita ubah 7 per 2, kita ubah penyebutnya menjadi 4, sehingga menjadi 14 per 4 ditambah 11 per 4, penyebutnya sudah 4, kita tulis 11 per 4. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, selanjutnya kita jumlahkan pecahan tersebut. 14 ditambah 11 per 4 sama dengan 25 per 4. 25 per 4 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 6, 1 per 4. Nah, jadi hasil dari 3 1 per 2 ditambah 2 3 per 4 adalah 6 1 per 4. Sama, yaitu 3 1 per 2 ditambah 2 3 per 4. Kita akan mencoba mencari hasilnya menggunakan cara yang kedua, yaitu cara pengelompokan. Langkah yang pertama adalah mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. Kita lihat 3 1 per 2. Bilangan bulatnya adalah 3, pecahannya 1 per 2. Ditambah 2 3 per 4. Bilangan bulatnya adalah 2, pecahannya 3 per 4. Sekarang kita kelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Kita tulis bilangan bulatnya 3 tambah 2. Selanjutnya bilangan pecahannya, jangan lupa kita beri tanda tambah. 1 per 2 ditambah 3 per 4. Nah, bilangan bulat sudah dikelompokkan dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dikelompokkan dengan bilangan pecahan. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan 3 tambah 2 sama dengan 5, ditambah pecahannya tetap kita tulis 1 per 2 ditambah 3 per 4. Nah, bilangan pecahan ini harus kita tambahkan, tetapi anak-anak perlu mengamati penyebutnya masih berbeda, sehingga harus kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 2 dan 4. Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 4. Sekarang, mari kita tulis 5 ditambah 1 per 2, apabila kita ubah penyebutnya menjadi 4, menjadi 2 per 4, ditambah 3 per 4, penyebutnya sudah 4. 5 ditambah 2 per 4, ditambah 3 per 4. Sekarang, kita hitung. 5 tambah 2 per 4 ditambah 3 per 4 adalah 5 per 4. Nah, anak-anak, 5 ditambah 5 per 4. Sekarang kita jumlahkan lagi. 5 ditambah 5 per 4 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 4. Langkah terakhir adalah menjumlahkan hasil pengelompokan bilangan bulat dengan pengelompokan bilangan campuran, sama dengan 6 1 per 4. Jadi 3 1 per 2 ditambah 2 3 per 4, apabila dikerjakan dengan cara kedua, hasilnya adalah 6 1 per 4. Coba diamati, ternyata mengerjakan dengan cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama, yaitu 6 1 per 4. Coba kita perhatikan contoh soal yang kedua. Karena cara yang pertama telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita akan mengerjakan soal tersebut menggunakan cara kedua, yaitu pengelompokan. Contoh soal yang kedua ini merupakan penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Coba kita lihat bersama-sama. 4 per 6 ditambah 2 3 per 4. 4 per 6 merupakan bilangan pecahan biasa dan tidak memiliki bilangan bulat, sehingga bilangan bulatnya adalah 0.
Selanjutnya 2/3/4 merupakan pecahan campuran, di mana 2 merupakan bilangan bulat dan 3/4 merupakan bilangan pecahan. Sekarang kita kerjakan langkah pertama, yaitu mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. Kita tulis 0 ditambah 2 tambah pecahannya adalah 4/6 ditambah 3/4. Nah, sudah kita kelompokkan. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. 0 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 4/6 tambah 3/4. Nah, sekarang kita lihat 4/6 ditambah 3/4, penyebutnya masih berbeda, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 6 dan 4, yaitu 12. Sekarang kita tulis lagi, sama dengan 2 ditambah 4/6. Apabila kita ubah penyebutnya menjadi 12, maka menjadi 8/12 ditambah 3/4. Apabila kita ubah penyebutnya menjadi 12, yaitu 9/12. Nah, sudah sama penyebutnya, sekarang bisa kita jumlahkan pecahannya. Sama dengan 2 ditambah 8/12 tambah 9/12, yaitu 17/12. Sama dengan 2 ditambah 17/12 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, sisanya 5/12. Nah, sekarang langkah terakhir adalah menjumlahkan hasil pengelompokan tadi. 2 ditambah 1, 5/12, sama dengan 3, 5/12. Jadi, hasil dari 4/6 ditambah 2, 3/4 adalah 3, 5/12. Jika pada dua contoh soal sebelumnya, anak-anak telah belajar penjumlahan pecahan dengan cara pengelompokan, nah sekarang contoh soal ketiga adalah soal pengurangan pecahan. Sebelum mengerjakan soal, anak-anak harus cermat ya, tandanya tambah atau kurang. Nah, sekarang kita lihat soalnya 4, 3/5 dikurangi 2, 1/2. 4, 3/5 merupakan pecahan campuran. 4-nya adalah bilangan bulat, 3/5 merupakan bilangan pecahan. 2, 1/2 juga merupakan pecahan campuran. 2 adalah bilangan bulat, 1/2 adalah bilangan pecahan. Sekarang kita kerjakan dengan cara pengelompokan. Langkah pertama adalah mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. Kita tulis 4 dikurangi 2 karena tandanya adalah kurang. Selanjutnya kita tambahkan dengan pengelompokan bilangan pecahan. Di sini tandanya tetap tambah ya. Tambah 3/5 dikurangi 1/2. Nah, anak-anak sudah kita kelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang kita hitung 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ditambah 3/5 dikurangi 1/2. Nah, karena 3/5 dikurangi 1/2 penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Berapakah KPK dari 5 dan 2? Ya, KPK-nya adalah 10. Sekarang kita hitung. 2 ditambah 3/5 apabila kita ubah penyebutnya menjadi 10 menjadi
6/10 dikurangi 1/2 apabila penyebutnya kita ubah menjadi 10 menjadi 5/10. 2 ditambah 6/10 dikurangi 5/10. 2 ditambah, sekarang kita hitung pecahannya. 6/10 dikurangi 5/10 sama dengan 1/10. Sudah ketemu, sekarang tinggal kita cari hasil akhirnya, yaitu dengan menghitung pengelompokan bilangan bulat dan bilangan pecahan tadi. 2 ditambah 1/10 yaitu 2 1/10. Jadi hasil dari 4 3/5 dikurangi 2 1/2 adalah 2 1/10. Adalah contoh soal terakhir, yaitu pengurangan bilangan pecahan campuran dengan bilangan pecahan biasa. 3 6/8 dikurangi 3/6. 3 6/8 merupakan bilangan pecahan campuran di mana 3-nya adalah bilangan bulat, sedangkan 6/8 adalah bilangan pecahan. Dikurangi 3/6. 3/6 adalah pecahan biasa sehingga tidak memiliki bilangan bulat. Bilangan bulatnya bisa kita tuliskan 0 dan pecahannya adalah 3/6. Sekarang kita kerjakan langkah pertama, yaitu mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan pecahan dengan pecahan. Kita tulis 3 dikurangi 0. Ingat ya, tandanya kurang. Di sini tambah pecahan dengan pecahan. 6/8 dikurangi 3/6. Nah, sudah kita kelompokkan. Sekarang kita hitung. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Tambah 6/8 dikurangi 3/6. Untuk menghitung pecahannya, penyebutnya masih berbeda, yaitu 8 dan 6. Sehingga kita harus mencari KPK dari 8 dan 6, yaitu 24. 3 ditambah 6/8 apabila kita ubah penyebutnya menjadi 24, 18/24 dikurangi 3/6 juga kita ubah penyebutnya menjadi 24, yaitu 12/24. Nah, sekarang penyebut pecahannya sudah sama, tinggal kita hitung. Sama dengan 3 ditambah 18/24 dikurangi 12/24, yaitu 6/24. Sekarang tinggal kita hitung hasil akhirnya. 3 ditambah 6/24 sama dengan 36/24. Anak-anak, apakah pecahan ini masih bisa disederhanakan? Ya, masih bisa. 6 dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 6. Sehingga hasilnya bisa kita tulis 3, 6 dibagi 6, 1/24 dibagi 6, 4. Nah, hasil akhirnya adalah 3 1/4. Jadi 36/8 dikurangi 3/6 sama dengan 3 1/4. Nah, anak-anak, apakah kalian bingung harus menggunakan cara yang mana? Jangan bingung. Kalian bisa memilih cara yang anak-anak rasa paling mudah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi